Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Wibowo dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membahas sedikit materi mengenai rasio likuiditas. Berikut penjelasannya. Nah, rasio likuiditas. Di sini menurut Pretty Weston yang dikutip oleh Kashmir, rasio likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek dengan memakai aktiva lancar. Rasio likuiditas termasuk unsur-unsur laporan keuangan yang digunakan untuk memaparkan seberapa liquid suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek mempergunakan aktiva lancar pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Kondisi likuiditas penting untuk pertimbangan dampak dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga perusahaan tidak akan mendapat keuntungan dari diskon serta kesempatan dan tindakan manajemen lebih terbatas yang bisa dilihat dari pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Jika terjadi masalah likuiditas, maka investasi dan aktiva akan dijual secara terpaksa. Nah, kesehatan suatu perusahaan tercermin dari tingginya rasio likuiditas yang biasanya diukur dengan current ratio. Jika likuiditas digunakan sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah harus memberi informasi tambahan yang lebih rinci dengan rasio lainnya dibandingkan perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama itu ada quick ratio, yang kedua ada cash ratio, yang ketiga ada loan to deposit ratio yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Nama saya Mela Yunisi dengan NPM 1851040041. Di sini saya akan menjelaskan tentang quick ratio. Pengertian quick ratio merupakan indikator yang digunakan ketika ingin mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Pemenuhan kewajiban tersebut menggunakan aset perusahaan yang bersifat liquid. Manfaat dari menghitung quick ratio suatu perusahaan adalah demi mengetahui kekuatan finansial dari perusahaan tersebut. Dengan begitu, kreditur bisa tahu seberapa banyak kewajiban jangka pendek perusahaan mampu terpenuhi jika semua aset liquid dijual. Proses tersebut juga membutuhkan waktu yang sangat singkat. Perhitungan quick ratio atau acid test ratio bisa dilakukan dengan dua rumus. Berikut adalah dua rumus yang dapat digunakan untuk menghitung quick ratio. Rumus pertama yaitu quick ratio sama dengan ekuivalen dan nilai tukar ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Rumus kedua yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dikurang biaya yang dibayar di muka dibagi kewajiban lancar. Kewajiban lancar merupakan hutang yang dimiliki suatu perusahaan. Biasanya, kewajiban lancar juga disebut sebagai hutang lancar. Kewajiban lancar atau hutang lancar inilah yang harus dipenuhi suatu perusahaan dalam jangka periode tertentu berdasarkan siklus operasional yang berlaku. Aktiva lancar merupakan aset-aset yang sangat mendekati uang tunai. Maksudnya adalah seluruh aset yang dapat diuangkan. Kewajiban lancar juga disebut sebagai aset lancar atau aset liquid. Aktiva lancar atau aset lancar misalnya meliputi berbagai surat-surat berharga. Persediaan merupakan aktiva atau aset yang bersifat nyata seperti barang-barang. Biasanya barang-barang tersebut adalah hasil produksi perusahaan dalam suatu siklus tertentu yang memang bertujuan untuk dijual. Rasio kas atau cash ratio atau sering disebut juga dengan rasio aset tunai, cash asset ratio, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas atau tunai dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas ini merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan dengan rasio likuiditas lainnya. Rumus rasio kas. Rasio kas sama dengan
kas ditambah setara kas atau dibagi hutang lancar. Contoh perhitungannya, perusahaan PT XYZ memiliki aktivitas lancar sebanyak 100 juta yang diantaranya 30 juta adalah dalam bentuk uang tunai dan 20 juta adalah rekening giro di bank. Sedangkan hutang lancar sebanyak 70 juta. Berapa rasio kas perusahaan PT XYZ? Diketahui kas dan setara kas sama dengan 50 juta. Buka kurung 30 juta ditambah 20 juta. Hutang lancarnya 70 juta. Rasio kasnya, jawabannya rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Jadi 50 juta dibagi 70 juta. Rasio kasnya 0,71 kali. Jadi rasio pada perusahaan PT X adalah sebesar 0,71 kali. Penilaian terhadap rasio kas. Kas rasio dari contoh di atas diketahui bahwa rasio dari kas PT XYZ adalah sebesar 0,71 kali. Ini artinya PT XYZ hanya memiliki kas dan setara kas untuk membayar 75% kewajiban lancarnya. Rasio kas ini cukup tinggi karena menuju saldo kas yang relatif tinggi sepanjang tahun. Rasio kas atau kas ratio sebenarnya tidak begitu populer dalam analisis likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat karena kegunaannya juga sangat terbatas. Pada dasarnya, tidak ada penilaian umum terhadap rasio kas ini. Di beberapa negara, rasio kas 0,2 dianggap sudah dapat diterima. Rasio kas yang terlalu tinggi dapat menunjukkan penggunaan aset yang tidak maksimal bagi perusahaan karena memegang uang tunai yang terlalu banyak di neraca keuangan. Sekian, terima kasih. Loan to deposit ratio atau LDR, yaitu merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Berikut rumus loan to deposit ratio atau LDR, yaitu kredit yang diberikan dibagi dana yang diterima lalu dikali 100%. Yang dimaksud dengan kredit yang diberikan adalah total saldo kredit, seperti kredit kepada bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, kredit kepada bank lain dengan tujuan untuk pembiayaan bersama, dan yang terakhir, kredit yang diberikan kepada pihak ketiga lainnya. Adapun dana yang diterima seperti tabungan, deposito, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman atau deposito dari bank lain dengan jangka waktu lebih besar dari 3 bulan, pinjaman lainnya dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan, modal pinjaman, dan yang terakhir modal, yaitu modal inti ditambah modal pelengkap. Dalam hal ini, modal yang digunakan adalah modal dalam perhitungan ATMR. Sebelum ke contoh perhitungan, berikut ada kriteria dari hasil penilaian, yaitu kalau kurang dari 94,75% maka dikategorikan sehat, lebih dari 94,5% sampai dengan 98,50% dikategorikan cukup sehat, lebih dari 98,50% sampai dengan 102,25% dikategorikan kurang sehat, dan yang terakhir lebih dari 102,25% maka dikategorikan tidak sehat. Sekarang ayo kita ke contoh perhitungan. Misalkan data dari neraca sebagai berikut. Tabungan Rp1.245.135, deposito berjangka Rp1.454.000, modal ATMR yaitu Rp2.129.422, data kredit yang diberikan Rp4.058.195. Maka cari berapa besar rasionya? Ayo kita jawab menggunakan rumus rasio LDR yang tadi telah saya berikan, yaitu kredit yang diberikan dibagi dana yang diterima lalu dikali 100%, dan hasilnya Rp4.058.195 dibagi Rp4.928.557 dikali 100%, dan hasilnya adalah 82,34%. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud di atas, maka rasio ini dikategorikan sehat. Sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan terima kasih juga yang telah memperhatikan sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.